Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di penghujung tugas kita ini. Seperti biasa kita akan melakukan post conference. Sebelum dilakukannya operan berikutnya, alangkah baiknya kita dengar dulu pelaporan dari masing-masing ketua tim. Kita mulai dulu dari kepada Katim A, dipersilakan untuk pelaporannya. Terima kasih Ibu Karu. Masalah jumlah aktivitas sekolahkan adalah 34, masalah yang teratasi 2, masalah yang belum teratasi ada 6. Aktivitas yang terlaksana 30, aktivitas yang tidak terlaksana ada 4. Jumlah pasien ada 3 orang. Dengan tidak ketergantungan 4 orang, ada tidak ketergantungan minimal 1 orang, parsial 2 orang, total 1 orang. Dan untuk lebih jelasnya diserahkan ke pelaksana. Nanti diserahkan. Baiklah, terima kasih Katim. Untuk pasien yang pertama itu ayahnya R, umur 49 tahun. Diagnosa medisnya post-op tonsilektomi, indikasi tonsilitis kronik. Penyakit yang kalian lakukan tadi perawatan luka, kemudian pada pasien sedang, TTP pasien tas 20/100, nadis 60, pernapasan 20, suhu 36,7 serta saturasi oksigennya 95%. Untuk diagnosa yang pertama itu nyeri akut belum ada nyeri fisik, itu intervensi manajemen nyeri. Telah dilakukan pengidentifikasian nyeri pada pasien, kemudian faktor-faktor yang memperberat nyeri pada pasien serta memberikan terapi non farmakologis. Evaluasinya itu pasien mengatakan nyeri berkurang, nyeri menjadi skala nyeri 3, pasien tampak tenang dan merasa nyaman. Masalah teratas sebagian, kemudian intervensinya masih dilanjutkan dengan manajemen nyeri. Untuk diagnosa kedua risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif, itu intervensi yang pencegahan infeksi. Telah dilakukan tanda infeksi, membatasi jumlah pengunjung di kamar pasien, mempertahankan teknik aseptik serta menjelaskan tanda infeksi pada pasien dan keluarga. Evaluasi luka bekas operasi pasien tidak ada kemerahan, luka tampak kering serta tidak ada tanda infeksi. Masalah teratasi sebagian, kemudian perencanaannya intervensi tetap dilanjutkan untuk pencegahan infeksi. Pasien kedua itu Tuan D, 57 tahun, diagnosa medis post-op atas indikasi CRT. Tadi rencana sudah dilakukan, itu konsul dengan ahli gizi sudah dilakukan. Kemudian ACC pulang hari ini, kemudian tadi sudah dilakukan di state planning tentang diet MC dan pasrat. Untuk diagnosa yang pertama itu risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif, intervensi itu pencegahan infeksi. Telah dilakukan tadi itu monitor penanganan infeksi pada pasien, kemudian melakukan cuci tangan sebelum sudah tindakan ke pasien, mempertahankan dengan aseptik, serta menjelaskan tanda gejala infeksi pada pasien dan keluarga. Untuk pada pasien tidak ada tanda infeksi, luka tampak kering, tidak ada kemerahan, korban sudah diganti. Kemudian masalah teratasi, intervensi dihentikan. Untuk diagnosa yang kedua itu defisit pengetahuan, itu sudah dilakukan edukasi kesehatan bagi pasien dan keluarga. Sudah mengajarkan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, sudah mengajarkan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kesehatan pasien. Kemudian evaluasinya, pasien dan keluarga mengatakan sudah mengerti tentang informasi penyakitnya. Objektifnya pasien dan keluarga mampu menjawab pertanyaan setelah diberikan Kemenkes. Kemudian alasannya masalah teratasi, perencanaan intervensi dihentikan. Sekian pelaporan dari saya, kembalikan kepada Katim. Terima kasih Mas Testi. Untuk selanjutnya ada laporan dari Pelaksana Studi. Silakan. Baiklah, terima kasih Kak
pasien Nyonya H, umur 47 tahun, diagnosa medis post MRM atas indikasi anomia sinistra. Untuk RTA sudah dilakukan, yaitu mengecek vital sign pasien dan melakukan mobilisasi pasien sudah dilakukan. Untuk diagnosa perawatan yang diangkat yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik dan risiko infeksi ditandai dengan prosedur invasif. Untuk intervensinya manajemen nyeri dan implementasi yang dilakukan. Sudah dilakukannya pengkajian nyeri, menilai apakah ada petunjuk verbal nyeri yaitu wajar meringis, memberikan informasi mengenai nyeri, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri dan mendukung istirahat dan tidur yang adekuat, serta memberikan analgesik. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan nyeri menurun, ekspresi wajah sudah tenang, dan skala nyeri sudah turun menjadi 4. Masalah teratasi. Untuk intervensinya, intervensi masih dilanjutkan. Selanjutnya itu risiko infeksi ditandai dengan prosedur invasif. Untuk intervensi kontrol infeksi dan implementasinya memberikan lingkungan yang bersih setiap pasien, melakukan perawatan luka, membatasi pengunjung dan mengajarkan pasien untuk menghabiskan dietnya. Untuk evaluasi, luka operasi tampak masih kemerahan, masih tampak lemah dan masih luka bekas operasinya masih basah. Untuk analisanya masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan dengan kontrol infeksi. Untuk pasien yang kedua itu Tuan R, umur 35 tahun dengan diagnosa post biopsi atas indikasi tumor rekti. Untuk RTA yang sudah dilakukan yaitu jaringan sudah di-PA-kan, tampon juga sudah di-AF. Untuk diagnosa yang diangkat itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik dan risiko infeksi ditandai dengan prosedur invasif. Untuk intervensinya masih sama, itu manajemen nyeri. Implementasinya melakukan pengkajian nyeri, mengobservasi petunjuk dan verbal, memberikan informasi mengenai nyeri dan mengajarkan dan memotivasi pasien untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan distraksi, mendukung istirahat dan tidur yang adekuat dan memberikan analgesik. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan masih merasakan nyeri, wajah masih tampak meringis dan masalah belum teratasi. Intervensi dilanjutkan dengan manajemen nyeri. Untuk diagnosa kedua, risiko infeksi ditandai dengan prosedur invasif. Intervensinya kontrol infeksi, implementasi yang dilakukan membersihkan lingkungan setiap pasien, melakukan perawatan luka, membatasi pengunjung masuk, dan menganjurkan pasien untuk menghabiskan dietnya. Luka bekas operasi masih tampak kemerahan, deposit pasien itu 15.900 mm3. Masalah belum teratasi dan untuk planningnya intervensi dilanjutkan dengan kontrol infeksi. Sekian pelaporan dari saya, dikembalikan kepada Katir. Terima kasih Mas Luzi. Baiklah, jumlah pasien yang menggunakan ada 1 orang, pasien pada 2 orang, total 1 orang. Yang di akhir jumlah pasien yang menggunakan 1 orang, pasien ke 1 orang, total ke 1 orang. Jadi jumlah awal shift pagi ada sebanyak 4 orang, pasien pulang sebanyak 1 orang, rujuk tidak ada, pasien tidak ruangan tidak ada, pasien baru tidak ada. Total akhir ada 3 orang. Sekian dari pelaporan ketua tim. Saya silakan kepada yang baru. Baik, terima kasih pada Katim A. Untuk pelaksanaan dinas pagi ini, apakah ada kendala dari PA atau dari Katim? Sudah lancar ya. Selanjutnya kita dengarkan pelaporan dari ketua tim A kepada Mas Mustia. Kita silakan. Terima kasih kepada Ibu atas kesempatannya. Baiklah, saya ketua tim B akan menyampaikan laporan dari tim B dinas pagi. Itu jumlah pasien 4 orang dengan tingkat ketergantungan minimal 3, pasien 3 orang dan total 1 orang. Dengan jumlah diagnosa keperawatan 8, jumlah intervensi keperawatan 16, jumlah aktivitas keperawatan ada 62, kemudian masalah yang teratasi ada 2 dan yang tidak teratasi ada 6. Aktivitas yang terlaksana itu ada 52 dan yang tidak terlaksana ada 10. Lalu saya serahkan kepada PL untuk menyampaikan laporan hasil pasiennya kepada Nurse Lydia, dipersilahkan. Terima kasih kepada Fatim. Baiklah, saya akan melaporkan pasien saya. Yang pertama Tuan D, pasien dengan limit 2 tambah HF.
Untuk diagnosa keperawatan pagi ini itu ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan dengan gangguan toleransi gula darah. Dan diagnosa kedua, pasien diagnosanya toleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2. Pagi ini pasien saya lakukan sliding scale. Pasien juga sudah selesai dilakukan cek darah rutin, tunggu hasilnya. Nanti jika hasil stabil kita konsul kembali ke dokter untuk rencana pulang pasien. Untuk diagnosa yang pertama itu ketidakseimbangan kadar gula darah. Tadi sudah dilakukan manajemen hiperglikemi. Untuk evaluasinya klien masih mengatakan badan terasa lemah. Gula darah sewaktunya itu 218. Untuk masalah belum teratasi dan intervensi manajemen hiperglikemi masih tetap dilanjutkan. Yang kedua yaitu intoleransi aktivitas. Tadi juga sudah dilakukan manajemen energi. Untuk evaluasi itu klien masih mengeluh badan terasa lemah, anggota gerak sebelah kanan masih klien lemah, masalah belum teratasi dan intervensi dilanjutkan. Kemudian yang kedua nyonya R, pasien dengan hemiparise, ekstosa stroke iskemik, ditambah dengan tipe 2. Untuk keluhan pagi ini, diagnosa perawatan pagi ini yaitu ketidakseimbangan kadar gula darah. Yang kedua risiko perfusi cerebral tidak efektif. Pasien tadi sudah juga dilakukan screening scale per 8 jam. Untuk diagnosa ketidakseimbangan kadar gula darah, sudah dilakukan manajemen hiperglikemi. Untuk evaluasi klien mengeluh badan masih terasa lemah, gula darah sewaktunya 218, masalah belum teratasi dan intervensi tetap dilanjutkan. Yang kedua untuk risiko perfusi cerebral tidak efektif, juga sudah dilakukan manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Untuk evaluasi klien masih mengeluh sakit kepala berkurang, klien mengatakan tangan kanannya masih lemah, kemudian masalah belum teratasi dan intervensi dilanjutkan. Demikian laporan dari saya kembalikan ke pasien. Baiklah, terima kasih kepada Yustia atas pelaporannya. Kemudian kita lanjutkan kepada Mas Bobi untuk menyampaikan laporannya. Baiklah, terima kasih Kak Tim. Untuk pasien saya pertama itu ada Tuan A dengan anemia berat atas indikasi lupus pektikum. Nah, itu sudah dicek TTV secara berkala untuk cek keadaan umumnya. Dan nanti sudah tadi akan dioperkan ke yang dinas sore apabila KU terus stabil, besok sudah boleh pulang. Untuk pasien tadi pagi dengan masalah keperawatan itu pola nafas tidak efektif dan risiko pendarahan. Untuk pola nafas tadi sudah dilakukan intervensi manajemen jalan nafas. Dengan hasil evaluasi sesak pasien sudah tidak ada, nafas cuping hidung tidak ada, saturasi oksigen pasien 100% dan RR-nya tuh 20 kali per menit. Untuk masalah sudah teratasi dan intervensi dihentikan. Selanjutnya yaitu untuk masalah risiko pendarahan itu sudah dilakukan tadi itu manajemen pencegahan pendarahan. Dengan hasil evaluasi muntah darah pasien sudah tidak ada, dan itu masalah masalah risiko pendarahan itu masalah sudah teratasi dan intervensi dihentikan. Selanjutnya itu pasien Tuan AR dengan shock hipovolemik atas indikasi pendarahan akut, atas indikasi hematemesis melena dan atas indikasi pendarahan esofagus dan sirosis hepatik dekompensata dan posligasi VE. Itu tadi untuk rencana tindak lanjut yang sudah dilakukan, yaitu makanan cair pasien, MC pasien itu sudah diganti dengan ML. Untuk NGT-nya itu sudah dicopot, sudah di-up tadi. Lalu untuk masalah keperawatan pagi ini itu risiko shock dan defisit nutrisi. Untuk defisit nutrisi tadi, untuk risiko shock tadi sudah dilakukan intervensi berupa pencegahan shock. Untuk sudah dicek tadi TTV secara berkala. Untuk masalah risiko shock itu hasil evaluasinya tidak ada tanda-tanda shock dan masalah teratasi dan intervensi dihentikan. Selanjutnya itu untuk masalah defisit nutrisi. Tadi sudah dilakukan intervensi manajemen nutrisi. Pasien mengatakan sudah mau makan tapi masih belum begitu berselera, dan sudah dilakukan tadi beri makanan yang tinggi serat dan anjurkan pasien makan dengan posisi duduk.
Untuk masalah nutrisi tadi belum teratasi, intervensi dilanjutkan dengan manajemen nutrisi. Mungkin sekian laporan dari saya, dikembalikan kepada Kating. Baiklah, terima kasih kepada Bobi atas laporannya. Jadi jumlah pasien di tim B awal itu untuk minimarket tidak ada, jumlah pasiennya itu 3 orang, total care 1 orang. Maka di jumlah pasien di tim B akhir itu berjumlah minimarket tidak ada, parsial care 4 orang, dan total care tidak ada. Lalu untuk jumlah aulasi pagi sebanyak 4 orang, pasien pulang tidak ada, pasien rujuk tidak ada, pasien pindah ruangan tidak ada, pasien baru tidak ada. Maka totalnya tetap jadi 4 orang. Sekian yang laporan dari Ketua Tim B, saya kembalikan kepada Ibu Karu. Baik, terima kasih pada Nas Mutia. Untuk para pelaksana, apakah ada kendala dalam memberikan asuhannya hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk jumlah pasien kita pada hari ini berjumlah 8 orang dengan tingkat ketergantungan minimal care ada 2, parsial care ada 4, dan total care ada 2. Jumlah diagnosa keperawatan telah terlaksana ada 16, dengan diagnosa yang telah teratasi ada 4 diagnosa, diagnosa yang tidak teratasi 12, jumlah intervensi yang telah dilakukan itu ada 96 intervensi, kemudian jumlah intervensi yang tidak dilakukan ada 14, jumlah aktivitas yang telah dilakukan ada 82. Baik, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Proses keperawatan kita pada hari ini telah dapat kita lakukan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya antara tim dan para pelaksana juga. Sekian kita akhiri konferensi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.